Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firstofa Rizky RC dengan nomor BP 2010 857001 yang pada kesempatan ini saya akan memaparkan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kebijakan Penghentian Bantuan Amerika Serikat terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Untuk latar belakang, Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang kerap memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain maupun organisasi internasional, yang mana bantuan luar negeri ini telah menjadi instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Foreign Assistance Act Law yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1961, yang menghasilkan eh, yang membedakan bantuan Amerika yang bersifat militeri maupun non-militeri, yang mana menghasilkan satu badan, yaitu the United States Agency for International Development atau USAID. USAID ini sudah menjadi instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberikan bantuan yang mencakup pemberian bantuan dasar kemanusiaan yang mana diberikan kepada negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan yang disalurkan melalui organisasi atau lembaga kemanusiaan maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam isu bantuan luar negeri AS terhadap UNRWA, AS melalui USAID telah memberikan bantuan signifikan kepada Palestina sesuai dengan Undang-Undang NICTA MOU Middle East Partnership for Peace Act MEPA yang disahkan oleh Kongres pada tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk memajukan hidup berdampingan secara damai antara Israel dan Palestina, yang memungkinkan solusi dua negara yang mengalokasikan bantuan dana hingga 250 juta US dollar. Dalam melaksanakan program MEPA ini, penyaluran bantuan dana AS disalurkan kepada UNRWA melalui USAID, dikarenakan bantuan luar negeri AS kepada Palestina masuk dalam agenda tahunan bantuan luar negeri AS terhadap UNRWA. Kemudian UNRWA itu merupakan badan tambahan PBB yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1949, yang mulai operasinya pada tanggal 1 Mei 1950. UNRWA sendiri merupakan badan kemanusiaan yang khusus dibentuk untuk pengungsi Palestina yang beroperasi di wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan tepi barat. Dalam menjalankan tugasnya, UNRWA sendiri dibantu oleh eh, 28.044 orang staf dengan 27.850 staf merupakan pengungsi Palestina. Eh, Belakangan ini, konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang menyita perhatian, yang mana eh, konflik yang 7 Oktober 2023 yang lalu ditetapkan oleh Amerika sebagai serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga negara Israel. Eh, Tentu saja, untuk menanggapi serangan ini, Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangkaian penyerangan udara yang memakan korban lebih dari 31.000 warga Gaza eh, tewas dan menghasilkan 1,7 juta warga Gaza terpaksa mengungsi dari total 2,1 juta populasi Gaza. Tentunya, keda- krisis kemanusiaan yang terjadi mengakibatkan eh, dibutuhkannya peran vital dari lembaga PBB UNRWA ini untuk mengatasi krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi. Dalam menjalankan mandatnya, UNRWA sebagai lembaga kemanusiaan bergantung pada donor yang diberikan oleh negara-negara donor, yang mana Amerika Serikat ini merupakan negara pendonor terbesar terhadap UNRWA, yang pada sejarahnya telah diberikan sejak tahun 1949, yaitu pada Presiden Harry S. Truman yang mengesahkan bantuan sebesar 16 juta US dollar, yang kemudian berlanjut hingga masa Presiden Joe Biden. Namun, pasca terjadi konflik 7 Oktober, AS menghentikan bantuan dananya kepada UNRWA. Eh, i- ya, ya, kebijakan ini dinilai merugikan Palestina dan melanggar komitmen AS dalam mencari solusi dua negara, yang mana diamanatkan oleh Undang-Undang NICTA MOU Middle East Partnership for Peace atau MEPA.
yang mana sebelumnya juga Joe Biden telah menjanjikan untuk mengembalikan bantuan luar negeri terhadap UNRWA. Untuk rumusan masalah, berdasarkan konstitusi kebijakan pemberian bantuan luar negeri AS telah diatur dalam Undang-Undang Foreign Assistance Law yang disahkan pada tahun 1961. Undang-undang ini membentuk satu badan yang berfungsi untuk memberikan bantuan luar negeri kemanusiaan, yaitu di United States Agency for International Development. Melalui USAID, AS telah memberikan bantuan luar negerinya kepada negara maupun organisasi internasional. Salah satu negara yang diberikan bantuan oleh AS adalah Palestina melalui UNRWA. Bantuan luar negeri AS ini berdasarkan undang-undang yaitu NITA yang melalui Middle East for Partnership for Peace Act (MEPA) yang disahkan oleh Kongres pada tahun 2020. Sejak tahun 1950, AS telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada UNRWA. AS secara konsisten menerapkan kebijakan pemberian bantuan kepada badan kemanusiaan untuk Palestina tersebut. Namun pasca pecahnya konflik 7 Oktober 2003 yang lalu, AS menghentikan bantuannya kepada UNRWA. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berbeda pasca terpilihnya Joe Biden pada tahun 2021. Untuk pertanyaan penelitian, eh, mengapa Amerika Serikat menghentikan bantuannya terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees? Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual, eh, yaitu foreign policy analysis, yang merupakan sebuah teori untuk mengidentifikasi sebuah kebijakan luar negeri agar dapat dipahami dan dijelaskan. Dalam menjelaskan kebijakan luar negeri AS terhadap UNRWA, peneliti menggunakan konsep analisis kebijakan luar negeri milik pada kemarin Jonathan Paquin dalam bukunya yang berjudul Foreign Policy Analysis Toolbox, yang menjelaskan terdapat 5 tolak ukur untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah kebijakan luar negeri. Tolak ukur tersebut, peneliti menggunakan tolak ukur yang pertama, yaitu Goals of Foreign Policy, yang dimana terdapat 4 indikator dalamnya, yaitu the goals of communicated, doctrine, national interest, deducing the goals pursued. Yang kedua itu mobilize resources, yang terdapat 3 indikator, yaitu resources, the power paradox, mobilization, and exploitation. Yang tiga, instrument of foreign policy, terdapat 4 indikator, socialization, coercion, intervention, event-based database. Yang keempat itu ada process of foreign policy, yang akan membagi proses itu dalam 6 fase. Yang kelima itu the outcome of foreign policy, yang terbagi menjadi 4 indikator, yaitu measuring effectiveness, feedback effects, historical institutionalism, dan explaining effectiveness. Untuk bab 2, pada bab 2 peneliti eh, akan membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu Israel Palestina. Yang mana eh, kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu dimulai peneliti memulai eh, memulai untuk membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Donald Trump. Yang mana pada masa Donald Trump itu menggambarkan kebijakan luar negeri dengan slogan America First, yang menempatkan kepentingan AS di atas kepentingan apapun. Terdapat serangkaian kebijakan luar negeri yang kontroversial terhadap isu Israel Palestina, yang terutama pada tahun 2018, Donald Trump sendiri mengumumkan rencana kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina yang diberi nama the Deal of the Century. Namun perjanjian tersebut ditolak oleh Palestina karena merugikan pihak Palestina, yang mana seperti merugikan pihak Palestina seperti adanya pelepasan hak warga Palestina atas hak kembali ke rumahnya dan aneksasi Yerusalem ke wilayah Israel. Akibatnya, pada masa pemerintahan Trump, AS juga menghentikan segala bantuan luar negeri terhadap UNRWA dan UNESCO. Lebih lanjut, Trump dalam kebijakan luar negeri lebih fokus kepada kebijakan ekonomi yang dasari kebijakan ekonomi America First, yang mana tanpa melakukan kekerasan, zero force, melainkan economy of force, yaitu menyeimbangkan cara dan tujuan dengan efisiensi biaya untuk melindungi kepentingan AS dan sekutu. Terdapat kebijakan legislasi AS pada masa pemerintahan Trump yang mengatur tentang kebijakan pemberian bantuan kepada Palestina. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Taylor Force. Ya, Undang-Undang Taylor Force ini merupakan undang-undang yang dibuat untuk menghentikan bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Palestina sampai Palestina berhenti membayar tunjangan atau pembayaran dana martir yang dianggap oleh AS pembayaran terhadap tindakan terorisme. Undang-undang ini disahkan oleh Kongres pada
dan ditandatangani oleh Trump pada tahun 2018. Undang-undang ini memotong bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Palestina sekitar 200 juta US dollar dan berhenti memberikan bantuan kepada UNRWA sekitar 300 juta US dollar. Yang kedua, masih pada eh, masa pemerintahan Trump, Trump juga terdapat kebijakan Anti-Terrorism Clarification Act, yang mana undang-undang ini merupakan sebuah kebijakan legislasi AS yang dibuat untuk memperjelas dan memperkuat aturan-aturan yang terkait dengan tindakan terorisme, terutama mengenai yurisdiksi pengadilan AS dalam kasus-kasus terorisme internasional. Undang-undang ini memungkinkan warga negara Amerika Serikat untuk menuntut di pengadilan AS kepada mereka yang menerima bantuan luar negeri AS atas dugaan keterlibatan dalam tindakan perang. Undang-undang ini telah disahkan oleh Kongres dan menjadi undang-undang yang ditandatangani oleh Trump pada 3 Oktober 2018. Kemudian, kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Joe Biden. Dalam sebagaimana yang diketahui, dalam pemaparan visi kebijakan luar negerinya, Biden mengumumkan mengumumkan dirinya mengumumkan sebagai presiden dia akan memajukan keamanan, kemakmuran, dan nilai-nilai Amerika Serikat dengan mengambil langkah-langkah untuk memperbaharui demokrasi dan aliansinya, serta melindungi masa depan ekonominya. Biden memiliki komitmen yang kuat dengan demokrasi, dengan mengatakan demokrasi merupakan kunci kebebasan, kemakmuran, perdamaian, dan martabat, mewujudkan kemakmuran dengan mitra demokrasi dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan global. Biden juga menekankan pentingnya untuk memperkuat aliansi dan menghentikan ancaman. Biden pada pidato pengukuhannya juga memperkenalkan eh, strategi keamanan nasional, yaitu Renewing America's Advantages dalam landscape keamanan global. AS mengatakan bahwa ekstremisme dan terorisme dengan kekerasan menjadi ancaman global bagi AS dan sekutunya. Hmm. Kemudian terdapat serangkaian kebijakan pada era Joe Biden terhadap isu bantuan luar negeri terhadap UNRWA itu sendiri, yang mana kebijakan Joe Biden melanjutkan kembali kebijakan luar negeri AS terhadap UNRWA, namun dengan kerangka kerja kontra terorisme. Pasca terpilihnya Biden menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2001, ia menepati janjinya yang mengembalikan bantuan luar negeri terhadap UNRWA pada tahun 2001 sebesar 338,4 juta US dollar dan pada tahun 2002 343,9 juta US dollar. Bagi AS, bantuan luar negeri kepada Palestina merupakan hal yang penting untuk mendukung kesepahaman, koordinasi keamanan, stabilitas Israel dan Palestina. Bantuan luar negeri sejalan dengan kepentingan AS menegakkan prinsip demokrasi untuk melawan segala tindakan ekstremis dan terorisme yang dapat mengagalkan solusi dua negara. Kemudian pemberian bantuan menerapkan standar dalam pemberian bantuan ini menerapkan standar kontra terorisme yang bentuk perjanjian kerangka kerja antara AS dan UNRWA. Namun isi kerangka kerja AS bagi pada sisi kerangka kerja ini menetapkan persyaratan kontribusi keuangan AS dengan memasukkan pasal 301C Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS yang menyatakan bahwa AS tidak akan memberikan kontribusi kepada UNRWA kecuali dan sampai UNRWA mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari kontribusi AS yang boleh digunakan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi manapun yang menerima pelatihan militer sebagai anggota Tentara Pembebasan Palestina atau organisasi gerilya yang terlibat dalam tindakan terorisme apapun. Pada bab 3, peneliti akan membahas tentang United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA. Yang mana kebijak yang pertama, peneliti akan membahas mengenai kebijakan penghentian bantuan Amerika Serikat terhadap UNRWA. Dilihat dari serangkaian kebijakan dan isi perjanjian kerjasama AS terhadap UNRWA, tampaknya komitmen AS dalam memerangi terorisme terus berlanjut hingga saat ini, di mana pada Januari 2024 pemerintahan Joe Biden mengumumkan bahwa AS menghentikan seluruh bantuan luar negeri terhadap UNRWA dikarenakan tuduhan keterlibatan 12 karyawan UNRWA dalam serangan 7 Oktober. Lebih lanjut, Kongres AS baru saja meluncurkan undang-undang mengenai alokasi penyediaan dana untuk Departemen Luar Negeri, Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan, Tenaga Kerja, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Undang-undang ini merupakan kebijakan alokasi pada tahun fiskal 2024, yang mana dalam rancangan undang-undang ini tercapai kesepakatan antara Kongres dan pemerintahan tentang larangan semua pendanaan AS langsung ke lembaga penelitian utama yang beroperasi di Gaza. Kemudian, peneliti akan melihat dari respon UNRWA uh, pasca pasca terjadi berlakunya kebijakan penerapannya kebijakan penghentian bantuan AS terhadap UNRWA ini. UNRWA sendiri
merupakan sebagai penyedia badan penyedia bantuan terbesar di Palestina ini terpaksa harus mengurangi eh, bantuannya operasinya di Gaza karena sulitnya dana atau financial crisis yang dialami oleh UNRWA akibat Amerika menghentikan bantuan luar negerinya yang diikuti oleh banyak negara lainnya. UNRWA juga mengambil tindakan tegas sebagai respon kepada karyawannya yang terlibat dengan mengakhiri kontrak karyawannya yang terlibat akan serangan 7 Oktober tersebut dan akan melakukan penyidikan termasuk melalui penuntutan pidana. Kemudian tindakan pemecatan merupakan upaya untuk mempertahankan reputasi lembaga dan kemampuan UNRWA dalam menyediakan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina. Terdapat serangkaian respon internasional yang mana setidaknya terdapat 9 negara termasuk Amerika Serikat yang mengambil kebijakan usai tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober. Di antaranya negara tersebut Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Inggris Raya. Kemudian PBB sepakat untuk menindaklanjuti tuduhan tersebut dengan membentuk lembaga investigasi independen. PBB juga menyayangkan kebijakan penghentian bantuan ini mengingat banyaknya warga Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. Kemudian respon juga datang dari salah satu senator AS dari Partai Demokrat Chris Van Hollen yang mengatakan bahwa penghentian bantuan AS yang menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Senator AS tersebut juga eh, mengatakan upaya penghentian upaya tersebut merupakan tujuan politik jangka panjang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya karena UNRWA dinilai sebagai sarana untuk melanjutkan harapan rakyat Palestina akan tanah mereka sendiri yang menjadi tujuan utamanya menghentikan solusi dua negara. Kemudian dampak terhadap UNRWA itu atas kebijakan ini sendiri sebagaimana yang kita ketahui pada tahun 2018 UNRWA juga pernah mengalami krisis finansial yang sama. UNRWA terpaksa melakukan kampanye pada saat itu penggalangan dana darurat yang beri nama Dignity is Priceless untuk mendapatkan dana dan dapat melanjutkan operasi dan mandatnya di Palestina. Kemudian menurut Olaf Becker yang merupakan Direktur Urusan UNRWA di Yordania melalui wawancaranya mengatakan terjadi peningkatan jumlah pengungsi di Rafah pasca terjadinya serangan 7 Oktober yang mana hampir 80% penduduk Gaza berada di sana. Sebelumnya, sebelum terjadi Perang 7 Oktober, UNRWA menerima bantuan sekitar 500 truk per bulan. Sekarang hanya mampu menerima 100 truk. Terjadi penurunan pada bulan Februari. Dampak dari penghentian ini juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan milik UNRWA. Yang mana sekitar 70% bantuan UNRWA diprioritaskan ke pendidikan. Saat ini semua sekolah terpaksa terhenti dan fasilitas pendidikan dipakai untuk pengungsian. Dari segi fasilitas kesehatan juga, UNRWA memiliki 22 fasilitas kesehatan di Gaza, namun hanya dapat 7 yang dapat beroperasi hingga saat ini. Pada bab 4, analisis kebijakan penghentian bantuan Amerika Serikat terhadap United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Yang pertama, tujuan yang pertama, tujuan kebijakan penghentian bantuan Amerika Serikat sendiri. Dalam mengidentifikasi tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap UNRWA dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu tujuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah AS, doktrin AS pada masa pemerintahan Joe Biden, kepentingan nasional AS, dan kemudian menarik kesimpulan dari tujuan kebijakan luar negeri AS terhadap UNRWA. Yang pertama, tujuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah AS. Tujuan yang dikomunikasikan dapat dilihat dari Undang-Undang Taylor Force untuk menghentikan bantuan ekonomi Amerika Serikat kepada Palestina sampai Palestina berhenti membayar kompensasi dana martir kepada warganya. Kemudian Undang-Undang Anti-Terrorism Clarification Act yang mana memungkinkan uh, warga negara Amerika untuk menuntut dan membawa ke pengadilan warga negara Palestina yang menerima bantuan luar negeri Amerika Serikat yang terbukti atau diduga ikut dalam tindakan perang atau ikut dalam tindakan kekerasan terhadap warga negara Amerika Serikat atau terhadap sekutu Amerika Serikat. Kemudian dapat dilihat juga yang dikomunikasikan dalam perjanjian dokumen kerja AS UNRWA yang mengalokasikan bantuan yang memasukkan pasal 301 C Undang-Undang Bantuan Luar Negeri
yang menyatakan bahwa AS tidak akan memberikan kontribusi kepada UNRWA kecuali UNRWA sampai mengambil semua tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian dari kontribusi AS yang digunakan untuk bantuan kepada pengungsi manapun yang menerima pelatihan militer, anggota tentara pembebasan atau organisasi gerilya yang terlibat dalam tindakan terorisme apapun. Lebih lanjut, AS juga mengatakan bahwa serangan 7 Oktober melibatkan 12 staf UNRWA dapat disimpulkan berdasarkan analisis data. Tujuan penghentian bantuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah Amerika Serikat ingin mengakhiri kekerasan dan segala bentuk tindakan terorisme. Namun ber- eh, dapat disimpulkan berdasarkan analisis, tujuan penghentian bantuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat ingin mengakhiri kekerasan dan segala bentuk tindakan terorisme. Namun, peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan beberapa data undang-undang dan dokumen perjanjian yang dikeluarkan oleh AS, Amerika Serikat berupaya untuk menekan upaya perjuangan rakyat Palestina dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Kemudian doktrin. Joe Biden memiliki doktrin tentang kebebasan, kemakmuran, dan demokrasi yang kuat. Biden juga menjadikan diplomasi sebagai fokus utama kebijakan luar negerinya, atau biasa disebut liberal internationalism. Kemudian, gaya pemimpinan Joe Biden lebih mengedepankan cara diplomatis, tidak menggunakan kekuatan militer. Kebijakan AS dalam kebijakan AS dalam menghentikan bantuan luar negeri terhadap UNRWA mencerminkan Biden yang tegas dalam menangani segala tindakan yang dianggap teror dan kekerasan. Cara yang digunakan Biden dengan tidak menggunakan militer dalam melawan tindakan terorisme, namun lebih menekankan pada cara-cara diplomatik menunjukkan komitmen Joe Biden yang kuat akan demokrasi yang dimilikinya. Kemudian kepentingan nasional Amerika Serikat. Berdasarkan hasil analisis, peneliti melihat kepentingan AS terhadap pemberian bantuan kepada UNRWA sesuai dengan Undang-Undang MIPA, yaitu untuk memungkinkan solusi dua negara. Namun, dalam proses terdapat berbagai hambatan yang salah satu datang dari Hamas yang menolak solusi dua negara dan terus berjuang untuk melakukan dengan melakukan aksi militernya. Dapat dianalisis juga dari kebijakan-kebijakan terkait bantuan luar negeri AS yang memfokuskan pada aturan mengenai terorisme menjadi faktor pendukung bahwa AS memang berkepentingan mendegradasi upaya-upaya militer yang dilakukan oleh Hamas dan rakyat Palestina. Hal ini sejalan dengan penghentian bantuan luar negeri AS ke dalam UNRWA merupakan satu kebijakan dalam upaya menekan serangkaian aksi yang dilakukan oleh rakyat Palestina dan dalam melakukan kekerasan terhadap Israel. Hmm. Hasil deduksi tujuan kebijakan penghentian. Untuk mendapatkan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai oleh negara melalui kebijakan luar negerinya, ketiga indikator di atas harus dikerucutkan menjadi lebih ringkas sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Peneliti melihat dari semua indikator menekan perhatian pada satu isu yaitu tindakan ekstremisme dengan kekerasan dan terorisme. Hal ini dapat dilihat mulai dari indikator pertama yaitu tujuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait penghentian bantuan AS terhadap UNRWA adalah ya terhadap UNRWA adalah terkait isu keterlibatan karyawan UNRWA pada kekerasan dan tindakan teror pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Namun, dalam proses menganalisis, peneliti melihat adanya perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dengan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Amerika Serikat. Jika dianalisis berdasarkan kebijakan-kebijakannya, Amerika Serikat menerapkan standar kegiatan terorisme yang bias merujuk pada kegiatan apapun yang bersifat kritis terhadap Israel sesuai pasal 31C Undang-Undang Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat. Peneliti menyimpulkan dari hasil analisis kebijakan penghentian bantuan luar negeri AS terhadap UNRWA merupakan suatu upaya pemerintah AS untuk menekan segala kritikan dan upaya perlawanan terhadap masyarakat Palestina. Upaya penekanan ini ditujukan agar AS dapat mencapai kepentingannya yaitu solusi dua negara yang syarat akan politisasi di mana kebijakan-kebijakannya merugikan pihak Palestina. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan Morin Paquin. Alasan suatu negara menyembunyikan tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjaga reputasi legitimasi secara internasional. Kemudian untuk melihat untuk mengidentifikasi dan menilai suatu energi eh, terdapat tolak ukur kedua yang merupakan sumber daya yang dimobilisasi untuk melihat kemampuan negara dalam mobilisasi kekuasaan dalam kebijakan luar negeri dapat dilihat dari tiga indikator yaitu resources, the power paradox, mobilization, and exploitation. Yang pertama itu sumber daya yang digunakan oleh pemerintah AS. AS menggunakan dua sumber daya material dan additional, yang mana eh, mater- material ini merupakan kemampuan AS dalam sektor ekonomi yang mana AS sebagai di negara donatur terbesar terhadap UNRWA
yang menjadikan itu sebagai kemampuan tambahan bagi AS untuk mengintervensi UNRWA. Kemudian AS juga menggunakan sumber daya addisional, di mana melakukan tujuan yang dikomunikasikan oleh AS berhasil meyakinkan banyak pihak tentang UNRWA, yang membuat banyak negara juga menghentikan bantuannya terhadap UNRWA. Kemudian analisis mobilisasi dan eksploitasi pemerintah Amerika Serikat dalam dalam kebijakan penghentiannya bantuan. AS mobilisasi baik sumber daya material maupun addisional. Sumber daya material berupa kekuatan ekonominya berupa statusnya sebagai donatur terbesar UNRWA, sedangkan sumber daya addisional berupa kemampuan mempengaruhi dan membentuk kebijakan serta meyakinkan publik terkait netralitas UNRWA. Kemampuan tersebut dieksploitasi oleh AS sebagai sebuah instrumen kebijakan luar negeri untuk menghentikan bantuan luar negeri terhadap UNRWA, yang kemudian dijadikan sebuah undang-undang atau aturan hukum terkait pelarangan seluruh bantuan luar negeri AS terhadap lembaga kemanusiaan apapun untuk Palestina. Kemudian instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan oleh AS terdapat tiga jenis untuk melihat variasi instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan oleh satu negara, yaitu adalah socialization, coercion, dan intervention. Namun dalam kebijakan penghentian bantuan Amerika Serikat terhadap UNRWA, peneliti melihat pemerintahan AS menggunakan instrumen coercion sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Analisis instrumen kebijakan luar negeri coercion. Peneliti menganalisis bahwa pemerintah AS menggunakan instrumen kebijakan luar negeri paksaan dengan strategi compliance. Hal ini dikarenakan AS memaksa adanya perubahan atau menghentikan atas tindakan yang dilakukan yang dapat merugikan kepentingan AS dan sekutu, dalam hal ini terorisme. Pemerintahan AS juga menerapkan ancaman atau sanksi terhadap UNRWA atas keterlibatan staf mereka dalam tindakan terorisme dan berbagai tindakan yang menurut AS melanggar prinsip netralitas. Sanksi yang diterapkan AS berupa kebijakan AS yang menghentikan seluruh bantuan luar negerinya terhadap Palestina, termasuk terhadap UNRWA. Hal ini bertujuan untuk menekan dan merubah segala tindakan yang dilakukan oleh warga Palestina yang dapat merugikan kepentingan AS dan sekutu. Mon- Yang keempat, tolak ukur yang keempat yaitu proses kebijakan luar negeri Amerika Serikat eh, Amerika Serikat dalam menghentikan bantuan terhadap UNRWA. Yang pertama itu ada tahap framing, yang mana AS kerap kali mengatakan bahwa adanya keterlibatan staf UNRWA dalam aksi teror 7 Oktober. Kemudian isu netralitas yang ditujukan UNRWA juga menjadi salah satu yang sering disampaikan oleh AS dan Israel. Kemudian agenda setting, mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB untuk menindaklanjuti penyelidikan dugaan keterlibatan staf UNRWA. Kemudian option, terdapat satu pilihan kebijakan apabila UNRWA tidak dapat menjalankan strategi kontraterorisme, yaitu untuk menghentikan bantuan seluruh bantuan luar negeri terhadap UNRWA. Kemudian decision, keterlibatan karyawan UNRWA pada serangan 7 Oktober dan beberapa temuan UN Watch tentang netralitas badan tersebut pada akhirnya memutuskan untuk memutuskan segala dan menerapkan kebijakan penghentian bantuan luar negerinya. Kemudian implementation, dalam penerapannya kebijakan ini diperkuat dengan pengesahan undang-undang alokasi penyediaan dana untuk Departemen Luar Negeri yang melarang seluruh pendanaan AS untuk lembaga kemanusiaan beroperasi di Gaza. Kemudian ada evaluation, terdapat berbagai tanggapan terkait kebijakan ini. Menurut salah seorang senator AS yaitu Chris Van Hollen mengatakan framing terhadap UNRWA merupakan upaya politik untuk melemahkan UNRWA karena UNRWA dinilai sebagai sarana untuk melanjutkan harapan rakyat Palestina akan tanah mereka sendiri dan merupakan upaya bagi Israel untuk menghentikan solusi dua negara yang mana menjadi satu kepentingan untuk bagi AS. Yang terakhir itu analisis kebijakan hasil kebijakan bantuan Amerika Serikat terhadap UNRWA. Dalam menganalisis ini dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu measuring effectiveness, feedback effect, historical internationalism, dan explaining effectiveness. Yang pertama itu mengukur efektivitas kebijakan Amerika Serikat terhadap UNRWA. Dalam isu yang diteliti, yaitu kebijakan penghentian bantuan AS terhadap UNRWA. AS menerapkan sanksi ekonomi terhadap UNRWA dan masyarakat Palestina. Sanksi ini bertujuan untuk mencapai tujuan AS untuk menekan segala bentuk tindakan terorisme dan kekerasan terhadap AS dan sekutu yang dilakukan oleh masyarakat Palestina. Sanksi ekonomi ini menjadi hukuman yang diberikan AS terhadap UNRWA. Namun untuk mengukur apakah kebijakan penghentian ini efektif, dapat ada faktor-faktor berikut yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah efek umpan balik. Peneliti menganalisis bahwa hasil kebijakan luar negeri AS mendapatkan umpan balik yang positif. Hal ini dikarenakan dari hasil penelitian bahwa banyaknya negara yang ikut serta menghentikan bantuan luar negerinya terhadap UNRWA. Kemudian adanya respon dari UNRWA yang telah menghentikan karyawannya yang terlibat dalam serangan dan turut menyelidiki dan mengadili stafnya apabila terbukti melakukan serangan 7 Oktober tersebut. Kemudian adanya statement dari Komisioner Jenderal UNRWA untuk minta seluruh eh,
staf UNRWA untuk menjaga netralitas dan menjalankan mandatnya yang diberikan kepada dan fokus dalam menjalankan mandatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Palestina. Kemudian umpan balik positif ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Anggaran Belanja AS yang salah satunya untuk Departemen Luar Negeri oleh Kongres yang melarang seluruh dana eh, UNRWA dan Palestina. Kemudian untuk menjelaskan efektivitas sanksi, eh, sanksi ekonomi diberikan AS terhadap UNRWA dan masyarakat Palestina bergantung pada eh, yang bergantung pada bantuan UNRWA. Sanksi ekonomi ini mungkin dinilai sanksi ekonomi ini eh, diberikan oleh seorang UNRWA dan rakyat Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA. Sanksi ekonomi ini mungkin dinilai efektif dalam menekan UNRWA dan rakyat Palestina berdasarkan umpan balik yang didapat. Namun pada kenyataannya tindakan perlawanan dan yang dianggap terorisme oleh AS masih terjadi hingga saat ini. Sesuai tujuannya, penghentian bantuan sebenarnya upaya untuk mencegah segala tindakan yang merugikan AS dan sekutu, karena peneliti melihat AS mencoba melihatkan konsekuensi dari tindakan teror yang dilakukan agar tindakan serupa tidak terulang. Kebijakan penghentian bantuan AS ini dinilai efektif karena AS merupakan negara pendonor terbesar UNRWA, artinya akan terjadi masalah yang besar jika UNRWA tidak lagi mendapat bantuan dana yang cukup. Hal ini juga terjadi krisis kemanusiaan besar-besaran di Gaza, di Palestina, yang kemudian juga AS juga merupakan memiliki sumber daya addisional yang mana dapat meyakinkan khalayak ramai dan pemangku-pemangku kepentingan lain terhadap isu netralitas singa ini sehingga negara-negara tersebut ikut menghentikan bantuan terhadap UNRWA. Kemudian kebijakan penghentian bantuan AS ini efektif bukan karena ukuran organisasi perlawanan seperti Hamas mundur atau berhenti melakukan rangkaian tindakan teror, tapi berhasil menunjukkan kepada rakyat Palestina akan penderitaan atas segala tindakan yang dapat merugikan eh, yang dilakukan atas segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina yang dapat merugikan Israel, Amerika Serikat dan Israel. Bab 5 penutup kesimpulan berdasarkan hasil analisis tujuan dari kebijakan penghentian bantuan Amerika Serikat terhadap UNRWA adalah upaya politis dari Amerika Serikat untuk menekan segala bentuk kritikan dan tindakan perjuangan serta perlawanan dari rakyat Palestina atas penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel demi terwujudnya solusi dua negara. AS menggunakan sumber daya material addisional yang dijadikan kemampuan untuk instrumen kebijakan luar negerinya. Instrumen yang digunakan AS adalah coercion dengan memainkan strategi dissuasion and compellence. Kemudian, kebijakan penggantian bantuan ini juga melalui proses yang bertahap mulai dari tahap framing hingga tahap evaluasi yang pada akhirnya sanksi ekonomi ini atau kebijakan ini dinilai efektif berdasarkan indikator umpan baliknya yang positif. Sanksi atau kebijakan ini efektif dilakukan oleh AS dalam mencapai tujuannya sehingga kebijakan penelitian ini tetap bertahan hingga saat ini. Kritikan dan saran, selama penelitian, peneliti menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penelitian ini. Kendala peneliti alamiah adalah masih kurangnya dokumen terdata secara fisik terkait undang-undang pelarangan bantuan luar negeri AS terhadap UNRWA. Untuk kedepannya, peneliti menyarankan apabila ada ingin meneliti permasalahan yang sama, akan lebih baik jika data yang disajikan secara spesifik guna lebih meyakinkan untuk menganalisis permasalahan. Selain itu, bagi yang ingin menganalisis hal yang sama dapat dilihat dari konsep atau teori analisis kebijakan luar negeri dari kacamata analis kebijakan luar negeri yang lain agar dapat memberikan komparasi dan variasi. Sekian presentasi seminar hasil kolokium pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.